Untuk video hari ini, kembali saya akan memberikan trik dan tutorial bagaimana caranya membuat jebakan mematikan dengan mengeksploitasi pion lemah di F7. Di tutorial kali ini, saya akan memberikan 3 cara berbeda bagaimana mengeksploitasi pion di kotak F7 yang akan membuat kita memenangkan permainan dengan mudah. Trik ini bisa berhasil pada level elo rating 1800-an ke atas dan kita bisa memenangkan banyak pertandingan dari trik ini. Kita akan bermain dengan formasi Scotch Game. Setelah kita melangkahkan pion ke D4, menyerang pion sentral lawan, serta akan menyerang kuda jika hitam tak mau mengambil pion. Biasanya, kebanyakan dari hitam akan mengambil pion dengan pion. Lalu kita bawa kuda ke G5, tentunya dengan target pion F7. Dan kita akan membuat langkah lanjutan gajah naik ke C4. Sekarang hitam pasti akan tergoda untuk mengusir kuda, yang masih pagi buta sudah memasuki perkarangan rumah orang. Jika kita sebagai pemilik rumah, kita akan menaruh curiga, kalau ada orang tak dikenal memasuki daerah kekuasaan kita, pasti mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, yaitu ngerampok. Ketika pion usir kuda, kita kasih langkah shock terapi, kuda sikat pion, mengorbankan diri. Raja ambil kuda, gajah ambil raja, skat. Raja balik lagi ke singgasananya, menteri mengejar, raja E7. Menteri terus mengudak-udak. Raja mingser ke D6, gajah membantu serangan, raja harus terusir jauh dari istananya, menteri terus membuntuti. Raja semakin terdesak ke pojok, dan menteri menghantui ke B5, skakmat. Kita beralih ke jebakan kedua. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, pion D4, pion ambil pion. Di sini, kita masih menggunakan Scotch Gambit. Sebelumnya, kita membawa kuda ke G5. Kali ini, kita bawa gajah ke C4. Sebuah langkah yang jauh lebih logis. Lalu apa respon lawan selanjutnya? Biasanya, ada 2 langkah yang paling populer buat hitam. Gajah ke C5 atau kuda ke F6, mengembangkan 2 perwira minornya, sebab ingin melakukan rokade pendek. Kita akan menganalisa kedua gerakan ini. Mari kita mulai dengan gajah C5. Sebuah gerakan alami dari hitam mengembangkan pasukannya, sekaligus melindungi pion D4. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memberikan unsur kejutan. Pion kita dorong ke C4, menyerang pion. Juga menyerang gajah, jika tidak dimakan. Tentunya, hitam tak mau itu terjadi, lalu pion ambil pion. Yang ternyata adalah sebuah kesalahan fatal buat hitam. Sebab, kita akan memberi unsur kejutan kedua, yang akan membuat lawan shock 7 turunan 8 tanjakan. Pion kita hantam dengan gajah, skak. Jika raja ambil gajah, kita sikat raja dengan menteri, memberi serangan ganda terhadap raja dan gajah sekalian. Jika raja lari ke F8, menteri akan mengambil gajah kembali skak, putih masih memegang tempo permainan. Pilihan terbaik dari yang terburuk buat hitam adalah, raja balik lagi ke tahtanya. Di posisi ini, kebanyakan dari putih langsung melumat gajah dengan menteri. Tapi di sini, kita akan memainkan menteri ke H5, kembali menyerang raja. Ide dari langkah ini adalah, memancing pion menutup ancaman, yang akan melemahkan diagonal gelap utama, yang kedepannya akan menguntungkan buat kita nanti. Setelah itu baru kita tewak gajah dengan menteri. Ketika pion ambil pion, kita ambil balik dengan gajah, dan benteng pun akan terancam keselamatannya. Lalu jika menteri adu menteri, kita ambil pion sambil menghindari peraduan, mengarah langsung pada benteng. Menteri membalas ambil pion, skak. Kita geser raja ke D1. Menteri mengejar. Kita tambal dengan gajah. Mau tidak mau, di sini hitam pasti akan kehilangan salah satu perwiranya. Kini kita analisa, kuda jumping ke F6. Maka reaksi terbaik dari putih adalah, membawa kuda lompat ke G5, tentunya dengan ancaman yang sangat jelas, mengarah pada pion F7.
Jawaban hitam paling alami, pion D5 dimainkan. Memblokir gajah. Langsung kita sikat dengan pion. Kuda sikat balik. Kita jangan langsung melakukan penyerangan kuda 4 pion ya guys. Sebab, menteri akan melakukan counter menyerang raja. Kuda akan lenyap di pepet menteri. Yang harus kita lakukan, mengamankan raja terlebih dahulu ke dalam istana. Setelah gajah keluar kandang mengancam kuda, baru kita sikat pion dengan kuda. Saat raja menghabisi kuda, kita sikat raja dengan menteri, skak. Gajah melindungi. Kita ambil kuda dengan gajah, kembali skak. Gajah membela junjungannya. Gajah sikat gajah. Raja sikat balik. Benteng sikat raja, skak. Raja lari ke F7. Menteri mengejar ke B3. Raja mingser ke F8. Lalu kita cocol pion gratisan. Kuda kabur menghindari ancaman menteri. Gajah berbunga ke F4. Menekan pion bersama menteri. Setelah pion usir gajah, gajah kembali mengambil pion gratisan mengancam menteri. Dan sesudah menteri menghindar, kita telah sukses memporak-porandakan pertahanan lawan, serta mendapatkan 2 pion gratisan. Kita lanjut ke jebakan terakhir. Untuk memastikan kalian mampu menangani setiap gerakan yang akan dibuat oleh hitam, di sini saya akan tunjukkan variasi yang mungkin akan terjadi. Di posisi ini, bagaimana jika kuda jumping ke E5? Menyerang gajah, sekaligus melindungi pion F7. Kita tarik saja gajah mundur ke belakang. Pion usir kuda. Kita usir balik dengan mendorong pion ke F4. Sebuah posisi yang sangat menarik. Lalu pion makan, mengancam kuda. Kuda sikat pion. Menteri membalas sembari menyerang kuda. Dan jika hitam mencoba membuat trik kotor dengan menjampingkan kuda ke G3, menyerang benteng. Tentunya pion tak akan berani mengambil kuda. Sebab jika nekat, benteng akan lenyap dari peredaran bumi datar, disiksa benteng. Kita jangan panik ya guys, tarik saja menteri ke F2. Selain menyerang kuda, juga mengancam skakmat di F7. Oleh sebab itu, hitam juga gak bakal gegabah, membuat jebakan yang akan merugikan. Maka, kuda C5 dimainkan, menghindari tekanan menteri. Lalu kita lanjut dengan mengamankan raja ke dalam istana, yang akan membuat auto menekan pion F7. Pastinya kuda langsung menghabisi gajah, pion habisi balik. Kita lihat di sini, perwira hitam masih berada pada posnya masing-masing. Sementara perwira putih sudah sangat siap melakukan serangan. Pion maju melindungi pion, sekaligus membuat bantalan buat gajah, melakukan serangan balik ke C5. Lalu kita berikan ancaman ganda, menteri naik ke D5, menyerang benteng, sekaligus memberi kabar kematian di F7. Gajah serang raja, skak. Setelah raja lari ke pojok, dan sesudah hitam rokade pendek, menghindari ancaman skakmat, menteri akan menghantam benteng dengan sukacita. Hitam akan lemas kehabisan nafas, sebab sudah kehilangan perwira penting dalam mengarungi pertarungan selanjutnya. Demikianlah sedikit trik dan tutorial, cara menghancurkan pertahanan raja, dengan mengeksploitasi pion F7. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.